Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Saya Happy Adisti kembali lagi menjumpai Anda dalam Poin Podcast Inspira. 11 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk membawa sebuah perusahaan menjadi maju, berkembang dan juga bermanfaat bagi semua orang. Tapi di tangan sosok yang satu ini, Rumah Zakat, salah satu lembaga organisasi pengelola zakat, menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling bahu-membahu, terutama ketika situasi ekonomi Indonesia terpuruk akibat pandemi COVID-19. Sudah bersama saya CEO Rumah Zakat tahun 2011-2022, Nur Effendi, di Studio Poin. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Nur? Sehat? Sehat sekali. Alhamdulillah sehat. Tidak nyangka ya, ternyata 11 tahun. 11 tahun 6 bulan tepatnya. Mengemban tugas Betul sebagai CEO Rumah Zakat. Betul apa pencapaian yang paling berkesan? Ya, banyak sekali ya yang kemudian berkesan kepada saya, tapi mungkin beberapa yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Yang pertama, yang paling berkesan itu setiap kali saya ikut turun dalam distribusi ke lapangan itu, bertemu dengan penerima manfaat, menyampaikan bantuan secara langsung. Yang menarik adalah mereka ini menangis gitu ya, benar-benar asli menangis. Betul, asli menangis. Kemudian yang lebih gemetar saya itu adalah para penerima manfaat mendoakan kita. Jadi saya punya keyakinan belum tentu ibadah-ibadah kita ya, sholat kita, saum kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, justru doa-doa mereka lah yang kemudian yang mendorong ibadah-ibadah itu kita diterima. Itu satu. Yang kedua, setiap kali saya ketemu dengan muzaki, ya, mitra, kemudian bertemu dengan amil-amil Rumah Zakat dan keluarganya, itu saya lihat ada semacam kayak mereka ini semakin soleh gitu loh. Jadi berinteraksi di Rumah Zakat itu semakin soleh, kemudian ada kebanggaan yang terucap ya ketika berinteraksi di Rumah Zakat. Itu menurut saya kebanggaan bagi saya. Nah, yang ketiga yang menarik lagi adalah 11 tahun 6 bulan saya mengelola ya, atau saya di Rumah Zakat itu 18 tahun sebenarnya tepatnya itu. 18 tahun. Tapi diamani sebagai saya itu 11 tahun 6 bulan. Jadi saya merasa dalam situasi apapun ya, baik kondisi internal maupun eksternal, dari mulai krisis ekonomi hingga sekarang, 98 kan kita lahir krisis ya, hingga sekarang kita ini alhamdulillah mampu survive ya, dan kemudian terus memberikan manfaat. Nah, yang menarik lagi, Rumah Zakat ini diakui oleh negara sebagai salah satu mitra strategis, tidak hanya nasional tapi global. 2016 itu Rumah Zakat tercatat sebagai spesial konsultatif UN PBB. Jadi terlibat dalam sidang-sidang umum PBB, memberikan insight PBB untuk continuous improvement di sosial kemanusiaan global. Jadi itu yang menurut saya berkesan. Nah, berkesannya lagi, saya alhamdulillah sudah menyiapkan pengganti, dan itu menjadi sebuah puncak keberhasilan saya, karena sejatinya seorang leader itu kan melahirkan leader-leader baru. Alhamdulillah itu menurut saya ya kesuksesan yang bisa dijadikan cerita nanti kalau ketemu dengan keluarga, ketemu dengan anak-anak, dengan kolega dan sebagainya. Itu sih kalau menurut saya. Memang 18 tahun di Rumah Zakat, bergabung di Rumah Zakat. Betul. Dan 11 tahun 6 bulan mengelola, diamanahi itu bukan tidak menyimpan memori yang sedikit ya Pak Nur ya. Panjang kali lebar pokoknya. Terutama memang Indonesia ini kan bisa dibilang mungkin rawan bencana, begitu ya, dan Rumah Zakat sangat berkontribusi gitu, menyalurkan bantuan-bantuan yang memang dibutuhkan oleh yang membutuhkan gitu ya. Lalu tantangan apa aja nih Pak Nur yang dihadapi selama menjabat sebagai CEO kemarin? Tantangannya banyak sebenarnya. Makanya ketika sudah purna jadi CEO itu saya merasa lebih gembira. Purna gitu nih, Mas. Sudah begini sudah purna. Jadi ada dua ya saya rasa ya tantangan itu. Yang pertama, karena Rumah Zakat ini besar, ada di 18 provinsi, kemudian distribusinya itu lebih dari 34 provinsi, karena kan sekarang kan 37 kalau nggak salah provinsi ya. Dan di beberapa
memang tantangan utamanya itu mengelola orang. Jadi kita harus mengelola orang, mampu mengelaborasikan orang-orang yang kepalanya berbeda-beda itu, ya, untuk kemudian memastikan mereka memiliki value yang sama, memastikan mereka memiliki visi yang sama. Itu yang menurut saya, yaitu mungkin tantangan tapi sekaligus challenge ya bagi kita sebagai seorang leaders ya, karena saya melihat industri besar, bisnis besar ya, termasuk organisasi besar itu, mau NU, mau Muhammadiyah, mau bisnis-bisnis besar itu ya, bagaimana kemampuan leadernya mengelola orang, ya bisa dipastikan organisasi itu bisa survive dan terus tumbuh. Jadi mengelola orang yang pertama. Yang kedua adalah ini karena lebih kepada ini ya, kemampuan kita sebenarnya, atau capacity leadernya maupun capacity organisasinya. Kalau kita bicara bisnis ya berarti capacity bisnisnya gitu. Karena perubahan itu kan sangat cepat sekarang ya, baik internal maupun eksternal. Ya, contoh misalkan 2 tahun pandemi, kalau kita tidak merespon dengan baik, menyesuaikan pengelolaan organisasi dengan baik, ya kita lewat itu. Ya, maka Rumah Zakat itu saya catat itu 4 kali perubahan itu. Itu dalam rangka untuk apa? Untuk terus merespon dan beradaptasi. Dari mulai tradisional ke profesional, kemudian rebranding, kemudian yang ketiga itu menggabungkan antara value dan rebranding, dan yang keempat ini ingin menjadi lembaga yang berbasis digital supaya kita mampu memberikan manfaat yang jauh lebih luas lagi dan menjangkau sampai lebih luas lagi, tidak hanya lokal, pelosok-pelosok, termasuk kemudian ke wilayah global. Itu sih yang saya lihat 2 tantangan itu. Apalagi sekarang serba digital ya Pak Nur ya? Serba digital sekarang, serba digital, orang itu pengennya praktis. Mudah gitu. Dan ada mengejar experience-nya, saya apa, yang saya dapat apa gitu, experience-nya apa yang membuat saya itu harus berdonasi melalui Rumah Zakat, kira-kira gitu. Nah itu ya. Tapi alhamdulillah ini relawan Rumah Zakat ini kan tersebar di Indonesia ya. Betul sekali. Ada berapa sih Pak total jumlah relawan yang saat ini ada? Ya, gitu? Yang terlibat secara langsung lebih dari 8.000 orang ya. 8.000. Ya, itu tersebar di Indonesia. Wow. Ya, banyak sekali ya. Jadi makanya di setiap titik-titik kebencanaan, di setiap titik-titik pemberdayaan itu selalu ada relawan, karena relawan ini adalah ujung tombak lembaga ya? Justru yang mereka yang sebenarnya yang paling memberikan dampak ya terhadap lembaga, karena mereka kepanjangan tangan kita yang langsung menyentuh kepada penerima manfaat di daerah-daerah gitu. 8.000 bukan angka yang sedikit itu. Betul ya. Sekali. Luar biasa. Lalu sebenarnya lembaga Rumah Zakat ini Pak Nur melayani siapa saja sih, dan menitik beratkan ini kepada program apa saja? Iya. Jadi kalau sesuai dengan At-Taubah 60 ya, itu kan 8 asnaf. Ya, 8 asnaf itu fakir, miskin, kemudian amil, hamba sahaya ya, kemudian mu'alaf, kemudian fisabilillah ya, termasuk kemudian orang yang berhutang atau ngorimin. Jadi memang distribusinya zakat itu diatur dan ketat memang ke 8 asnaf tadi yang saya sampaikan. Nah, program-programnya apa? Program-programnya Rumah Zakat fokus ke 4 hal. Yang pertama adalah pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini kita mengambil pendekatan desa berdaya. Ya, desa berdaya ini satu program yang terintegrasi di satu wilayah, terintegrasi programnya. Harapannya apa? Harapannya pemberdayaannya bisa lebih cepat dan sustain. Ya, makanya kemudian kita sebut sebagai pendekatan desa berdaya, karena wilayah-wilayahnya lebih banyak di desa. Bukan berarti kita tidak fokus di kota, karena sejatinya kalau kita bicara kemiskinan Indonesia, itu desa. Ya, dari 26 juta diprediksi akhir tahun ini, saya belum dapat rilis dari BPS, yaitu 29 juta. Itu 19 jutanya itu ada di desa. Nah, kenapa desa fokusnya? Karena desa ini masa depan Indonesia. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah desa, kita bisa berkontribusi 60% ekonomi Indonesia. Dan saya punya prediksi itu nanti orang akan berbondong-bondong dari kota ke desa. Nah, kira-kira gitu. Jadi desa bukan ini hanya penting. Healing ya. Iya. Kalau selama ini kan orang ke desa untuk gimana healing. Sekarang coba kita di Bandung, mana-mana macet. Iya betul. Iya kan, saya orang kampung, jadi saya tahu desa itu, masya Allah lah, ngangenin kalau istilah Jawa gitu. Iya, ngangenin. Jadi satu, pemberdayaan. Yang kedua adalah social enterprise. Ini tahapan berikutnya dari sebuah pemberdayaan.
Kenapa ini penting? Karena pemberdayaan itu kita berharap tidak hanya sekedar 5-10 tahun, tapi kemudian jangka panjang dan berdampak kepada social impact yang jauh lebih besar lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kemanusiaan. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, karena rumah zakat selain lembaga amil zakat juga tentunya kita berkontribusi ke kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini kita fokus ke 3 hal, mitigasi, respon, dan rehab. Ya, mitigasi, respon, dan rehab. Gitu. Nah, yang terakhir adalah CSV. CSV ini Creating Share Value. Ini tahapan selanjutnya dari program CSR yang intent dengan pembangunan berkelanjutan. Ini goals-nya itu nanti 2030 yang SDGs itu, Sustainable Development Goals. Nah, itu fokus 4 program yang dijalankan oleh rumah zakat. Gitu, Mbak. Luar biasa. Jadi banyak sekali ya. Banyak sekali. Tapi Pak Nur tadi kan sempat disinggung ya, salah satu tantangan rumah zakat itu adalah mengajak masyarakat gitu ya, apalagi di era serba digital ini gitu. Betul. Dan kalau kita boleh flashback, beberapa waktu lalu kan sempat ada salah satu lembaga yang tersandung masalah gitu ya Pak Nur ya. Nah, lalu bagaimana cara rumah zakat mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk menitipkan zakat, infak, sedekah dan yang lain-lainnya? Jadi lembaga kemarin yang tersandung itu berdampak hampir ke semua lembaga ya. Kalau kita sebut itu sebagai tsunami filantropi gitu ya. Kalau tahu ya tsunami itu kan mungkin kejadiannya 1-2 jam, tapi dampaknya itu bisa puluhan tahun ya. Kayak tsunami Aceh itu kan sampai 10-20 tahun gitu. Jadi ini menyerang jantungnya filantropi gitu ya. Jadi kalau kita tidak responing dengan baik ya kita pasti akan terdampak. Nah, apa yang dilakukan rumah zakat, meskipun lagi-lagi bahwa lembaga yang terkena kemarin kan berbeda dengan kita. Jadi lembaga kemarin itu lembaga kemanusiaan. Kita ini lembaga amil zakat. Jadi memang beda. Aturannya juga beda. Kalau kita diatur oleh Undang-Undang Zakat di bawah Kementerian Agama, kalau yang lembaga yang kena itu lembaga kemanusiaan dikelola undang-undangnya Undang-Undang PUB dikelola oleh Kementerian Sosial. Jadi memang beda. Nah, tapi memang ini berdampak ke semua. Nah, apa yang dilakukan rumah zakat? Yang pertama, tentunya kita melakukan continuous improvement. Apa yang kita improve lebih kepada tata kelola. Ya, bagaimana kita mengelola lebih transparan. Gitu ya. Transparan itu apa? Misalkan report kita sampaikan, jadi kita publish report tahunan, kemudian report kepada Muzaki, ya, report pemberdayaan kita dan sebagainya. Jadi tata kelola kita improve terus. Yang kedua adalah kalau bahasa saya low profile high impact. Low profile itu lebih kepada ya kita sebagai lembaga amil zakat nggak perlu dong show up kayak kita tercapai sekian miliar, itu sudah nggak zamannya itu. Nah, yang kita lakukan adalah high impact komunikasi kita. Apa high impact itu? Dampak-dampak dari yang kita kelola, ya dampak-dampak pemberdayaan yang selama ini kita kelola, yaitu kita show up, kita sampaikan. Ini loh Bapak Ibu semuanya, amanah dana yang dititipkan ke rumah zakat jadinya sekian desa, sekian penerima manfaat yang berubah dari mustahik menjadi muzaki. Nah, rumah zakat itu selalu menyampaikan itu, 15% tahun 2022 itu yang berubah dari mustahik menjadi muzaki, dari yang dulunya menerima kemudian sekarang memberi. Nah, yang ketiga apa yang kita lakukan, kita tentunya yang kita jaga adalah donatur kita. Kan jangan sampai donatur kita juga memiliki persepsi yang sama. Oh, ternyata rumah zakat sama ya dengan lembaga yang sebelumnya. Enggak, kita sampaikan, makanya ya, pendekatan kita adalah muzaki bonding bahasa kita. Jadi kita bersilaturahim, kita berkomunikasi langsung kepada muzaki kita bahwa kita berbeda loh dengan sebelah, dan alhamdulillah selama ini juga kita memberikan report dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya cek terakhir kemarin itu ada 60% donatur existing itu yang kemudian terus melakukan donasi. Bukan 40% tidak berdonasi, tetap berdonasi dengan bahasanya tidak setiap bulan. Mereka berdonasi 3 bulan, pas Ramadan, pas kurban dan sebagainya. Tapi prinsipnya muzaki bonding ini menjadi satu cara bagi rumah zakat untuk mengikat, ya, menjalin hubungan baik kembali kepada donatur kita, kepada muzaki kita, kepada mitra kita. Gitu. Semacam menjaga kepercayaan. Persis. Ya? Nah, yang terakhir adalah kolaborasi. Kita harus berbanyak kolaborasi dengan semua pihak, dengan governance, dengan dunia bisnis, dengan akademisi, termasuk dengan masyarakat secara langsung. Itu sih, Mbak.
Yaitu menjaga kepercayaan itu Betul, yang mungkin tidak mudah, tapi terus dilakukan oleh rumah zakat ya. Karena yang diserahkan kepercayaan, ya kita harus menghidupkan kembali atau mengembalikan kepercayaan lagi dengan cara yang tadi saya sampaikan. Baik, ini saya mau ngajak Pak Nur minum dulu nih. Jadi kalau udah ngomong itu lupa minum ya. Iya, makanya jangan sampai dehidrasi. Kita di ruangan ber-AC. Terima gitu kasih, ya, Pak ya. terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sponsor kita Hevitro yang selalu setia menemani Poin. Segar sekali, Mbak. Alhamdulillah. Masya Allah. Nggak dingin juga, nggak dingin, Pak. Iya, kerasa segar sekali. Iya. Jadi kalau ngomong itu tambah berenergi gitu. Luar biasa. Jadi nggak bingung mau ngomong apa gitu. Pak Nur, ini kan pandemi COVID ya, itu benar-benar luar biasa sekali dampaknya ya. Apakah ada penurunan dari jumlah jumlah masyarakat yang ikut menyalurkan zakatnya gitu melalui rumah zakat? Pasti ada dampak ya. Penurunan donasi itu ada ya, dan saya konfirmasi ke hampir semua lembaga mengalami dampak yang sama. Itu lebih kepada karena persepsi. Jadi persepsi muzaki atau persepsi masyarakat yang menyamakan lembaga yang sebelah itu dengan lembaga amil zakat, padahal berbeda. Dan kemudian ketika kita sampaikan itu sepertinya tidak direspon dengan baik. Jadi pada akhirnya memang ada dampak gitu ya, dan dampak ini yang kemudian harus kita selesaikan bareng-bareng, tidak hanya rumah zakat ya, hampir termasuk dalam hal ini regulator Basnas maupun Kementerian Agama juga terus berupaya melakukan literasi dan edukasi. Ya kalau ditanya dampak, pasti ada dampaknya. Ya ada donatur-donatur atau mitra-mitra yang kemudian pada akhirnya tidak atau mungkin menahan, bahasanya bukan tidak berdonasi ya, menahan dulu ya, melihat dulu betul nggak rumah zakat ini bisa dipercaya atau tidak. Dan alhamdulillah yang beberapa kali menahan kemarin itu pada akhirnya mereka berdonasi kembali. Jadi dengan yang tadi saya sampaikan cara-cara tadi yang memperbaiki tata kelola, terus kita perbaiki komunikasi yang kemudian selalu kita sampaikan ini loh impact-nya gitu ya, dan kita terus jalin hubungan baik dengan muzaki kita, berangsur-angsur dampak itu juga bisa kita lalui. Tapi di satu sisi dari tulisan Pak Nur yang saya baca itu justru sebenarnya jumlah masyarakat yang ikut membantu juga di satu sisi itu berkembang ya. Berapa jumlahnya, angkanya itu saya lupa lagi. Jadi gini, donatur atau bahasa saya ya, mungkin pertumbuhan baik donasinya maupun orang yang berzakat itu terus tumbuh setiap tahun. Kalau average rata-rata lembaga amil zakat nasional itu rata-ratanya di angka 18%, 18 sampai 20%. Itu nasional ya, 18 sampai 20%. Itu terus tumbuh. Memang tumbuhnya itu tidak ke lembaga zakat, tetapi donasinya itu secara langsung. Jadi mbaknya misalkan kan, saya ngasih langsung aja deh, gitu, saya ngasih langsungnya kemana? Ke lingkungan terdekat. Kemana lingkungan terdekat itu? Ke saudaranya, ya ke tetangganya yang mungkin merasa masyarakat melihat ini yang nampaknya kok perlu dibantu gitu. Kemudian ke mana? Ke masjid. Ya. Nah ini peran kita di Kementerian Agama, Basnas, Rumah Zakat dan lembaga-lembaga amil zakat lain yang kemudian perlu terus melakukan edukasi. Bukan berarti salah donasi secara langsung, nggak salah. Itu Rasulullah juga mencontohkan, tetapi pun tidak salah pula ketika masyarakat langsung berdonasi melalui lembaga. Ya karena lembaga itu kan sesuai dengan ketentuan, kemudian tepat sasaran distribusinya. Ya kalau kita langsung kan kita tidak bisa memonitor itu sesuai atau tidak. Yang kedua memberdayakan. Ya yang ketiga, yang keempat bisa berdampak secara jangka panjang, ya sustain. Yang kelima mungkin bagi muzaki insentifnya adalah bisa mengurangi penghasilan kena pajak ketika dia zakat melalui lembaga amil zakat gitu. Jadi tidak ngasih langsung nggak salah, mau menitipkan ke lembaga juga. Persis. Tapi kalau saya gitu lebih baiknya sih memang melalui lembaga. Gitu, apalagi sekarang gampang ya Pak ya, pakai transfer juga sekarang mah bisa, gampang, tidak sulit. Apalagi di zaman serba cashless ini betul. Mau bayar-bayar kayaknya bawa uang tunai itu sekarang tuh nggak kepake loh Pak Nur. Saya di dompet aja nggak ada uang tunai. Bawanya kartu.
Iya, Pak Nur, tapi selama pandemi kemarin itu kendala dan kesulitan apa saja sih yang dialami oleh Rumah Zakat? Jadi sebelum pandemi itu, pandemi itu kan diumumkan 2020. oleh negara itu kan 2020 bulan Maret setahu saya. Iya. Nah, Rumah Zakat itu akhir tahun 2021 dan Februari 2020 kita sudah merilis bahwa Rumah Zakat sedang melakukan transformasi digital tadi yang saya sampaikan, yang transformasi keempat itu. Jadi sebenarnya relatif lebih terkelola sebenarnya isu pandemi kemarin itu. Lebih terkelola ya, karena secara performan kita atau mungkin pengumpulan dana kita itu tumbuh 26% justru malah yang masa pandemi ini. Gitu. Jadi lebih terkelola sebenarnya. Kenapa? Karena kita sudah mengadopsi adaptasi teknologi-teknologi digital yang kemudian kita terapkan dalam implementasi yang ada di Rumah Zakat. Meskipun memang beberapa yang belum kita lebih banyak adopsi itu adalah di bab pengelolaannya dan di bab distribusinya. Jadi memang kemarin agak lumayan menyesuaikan di bab distribusinya, karena mungkin biasanya kita mengumpulkan orang, ada larangan, kita harus terutama saat PPKM. Betul, PPKM itu kan dibatasi, tidak boleh ada interaksi orang. Jadi pada akhirnya kita saat itu kolaborasinya dengan beberapa pihak. Kita pakai model padat karya. Padat karya itu misal gini, kita distribusinya sekaligus memberdayakan tukang ojek online itu supaya mereka kan juga terbatasi juga kan dengan orang nggak ada penumpang dan sebagainya. Kita libatkan mereka untuk kemudian ikut menyalurkan. Itu ya melalui aplikasi online yang mereka miliki, sehingga itu mempermudah langsung ke rumah penerima manfaat, tidak mengumpulkan orang. Itu aja sih sebenarnya yang beberapa yang kita sesuaikan. Jadi secara umum mungkin belum ada kendala yang signifikan, tetapi ada beberapa yang kita sesuaikan tadi di bab penyaluran. Kalau di bab penghimpunan kita sudah sangat adaptif ya, gadget melalui online kapanpun dimanapun kita sudah sangat bisa. Begitu sih. Yang rasanya hanya di bagian distribusinya aja, terutama waktu saat bencana 2021 banjir ya kalau nggak salah. Ya, banjir pas PPKM. Itu juga repot itu. Saya ada wawancara juga dengan salah satu relawan di lokasi gitu. Terus memang sangat terkendala karena serba terbatas gitu Pak Nur. Betul, dibatasi. Iya. Nah, lalu ketika gempa Cianjur kemarin kita tahu Rumah Zakat langsung turun langsung gitu ya. Iya, betul. Kalau terjadi bencana, itu langkah apa saja sih yang dilakukan oleh Rumah Zakat ketika baru terjadi, langsung turunkah atau mengumpulkan dulu relawan? Seperti apa Pak Nur? Ya, kita itu kan ada divisi namanya Rumah Zakat Action. Jadi Rumah Zakat Action memang ini kita siapkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan. Jadi ketika ada bencana itu, tim RZ Action ini udah langsung koordinasi sama relawan yang ada di lokasi. Karena kita itu kan di setiap kota, setiap daerah, kabupaten kota, bahkan sampai ke desa-desa itu kan kita ada relawan. Ada ya. Jadi ketika ada kejadian di situ, langsung kita hubungi, kita koordinasikan, ya sehingga teman-teman ini sudah langsung bisa bergerak, ya, dan mereka sudah sesuai dengan SOP yang ada di Rumah Zakat Action. Misal mereka melakukan assessment, sebelum assessment dia langsung menolong mana yang kira-kira pertolongan pertama ya. Setelah itu kemudian mereka melakukan assessment. Setelah assessment kemudian dikirim ke tim RZ Action yang kemudian diolah. Nah, diolah ini yang kemudian dikoordinasikan di program itu, langsung membentuk semacam tim kecil gitu. Ya, dari mulai respon yang mengelola adalah Rumah Zakat Action-nya, kemudian mengkomunikasikan informasi bahwa ada bencana itu ke publik itu nanti tim marketing, termasuk kemudian melakukan kolaborasi fundingnya kepada ke Muzaki, ke mitra. Itu langsung tuh di hari itu tuh 1 kali 24 jam itu langsung itu bergerak ya. Termasuk kemudian reportingnya, jadi mengkomunikasi aksi langsung ke lapangan, mengkomunikasinya ke publik, kemudian mengelaborasi kepada Muzaki dan mitra, termasuk kemudian mengelola yaitu tim operasional, dan kemudian reporting apa yang kemudian sudah kita lakukan. Makanya kan biasanya 1 kali 24 jam itu kita keluar sitrep. Sitrep itu semacam kayak situasi dan analisis lapangan. Jadi berapa gempanya berapa skala liter gitu ya. Kemudian berapa korbannya, kebutuhannya apa. Nah, itu tuh udah langsung
dalam satu kali 24 jam betul, itu betul. bangun posko. Betul sekali, termasuk bangun posko itu udah otomatis di lapangan itu bangun posko. Bangun gitu. posko itu padahal kalau apa ya, satu kali 24 jam itu singkat ya Singkat Pak Nur sekali. ya, tapi Satu kali 24 jam itu sampai keluar si trapnya ya. Tapi kalau responnya itu 1 jam maksimal itu sudah harus ada Masya update. Allah. Iya, Gitu. iya. 1 jam maksimal sudah ada update. Kalau enggak gimana kita nolong orang kan? Itu orang Iya. pada membutuhkan gitu kan. Kalau enggak segera kita tolong, ya semakin banyak nih korbannya. Gitu. Itulah apa, rumah zakat sudah terbiasa dengan apa, cepat. Betul, betul. Lalu Pak Nur ada tanggapan nggak nih tentang resesi 2023 kan dari tulisan Zakat Outlook 2023 Pak Nur ada menyinggung tentang resesi gitu. Ya, resesi ini kan sering dihembuskan ya oleh para pengamat. Bahkan Presiden juga menyampaikan tahun depan ini gelap, hati-hati, hati-hati. Itu kan pesan Presiden harus kita respon juga gitu. Dan bahwa resesi itu benar apa adanya. Tetapi seresesi-resesinya Indonesia, saya punya keyakinan Indonesia ini negara yang tahan banting. Pandemi aja kita tahan banting. Iya, saya sederhananya gini ngitungnya. Kalau di pinggir jalan itu masih ada warteg, oh berarti masih aman ekonomi Indonesia itu. Iya. Jadi betul memang resesi dan memang harus kita respon. Kenapa? Resesi ini kan berdampak terhadap daya beli masyarakat yang turun. Dan tentunya kalau bagi lembaga filantropi itu berdampak terhadap berkurangnya alokasi donasi masyarakat. Gitu. Riset tahun 2008 itu menyampaikan donasi itu mengalami penurunan 13% donasi perorangan itu nasional global ya. Filantropi global itu sudah ada risetnya. Nah ini yang kemudian kita perlu respon. Nah bagaimana respon kita? Yang pertama kita perlu mengatur ulang strategi kita di saat resesi ini. Yang pertama tentunya kita perlu mengatur komunikasi kita dan pengelolaan kita. Jadi komunikasi kita harus lebih transparan. Kenapa? Karena orang akan melihat ini apa peran kita ini. Ya, apalagi tahun ini itu masih tidak hanya resesi, masih ada dampak ketidakpercayaan tadi saya sampaikan. Jadi komunikasi ini penting kita untuk mengatur komunikasi ini lebih transparan, kemudian lebih menyampaikan impact dari apa yang kemudian kita kelola. Yang kedua, kita perlu menyasar segmentasi baru kalau bahasa saya, atau muzaki baru. Nggak mungkin dong kita mengelola dengan muzaki yang sekarang ada, bukan berarti kita mengecilkan muzaki itu kan ada masa limitasinya juga. Kan mereka juga pasti akan terdampak. Maka kita perlu menyasar atau mencari donatur atau muzaki baru yang tidak terdampak atas resesi ini. Banyak nggak? Banyak. Seperti apa tuh Pak? Banyak. Kalau kita lihat piramida itu, kita ini lebih banyak menengah ke bawah sebenarnya segmentasinya. Kita belum menyasar, ini hampir semua lembaga zakat ya. Jadi semua lembaga zakat yang ada di Indonesia itu segmentasinya sama, menengah ke bawah. Jadi bisa jadi satu orang muzaki itu berzakat ke lebih dari satu lembaga. Nah ini yang kemudian di resesi ini kita harus menyasar segmentasi yang menengah ke atas. Mungkin porsinya kecil komposisinya, tapi dampaknya itu signifikan. Sekali donasi itu bisa 500 juta, bisa 1 miliar dan sebagainya. Tidak hanya muzaki, kita perlu bisa menyasar mitra-mitra korporasi kalau bahasa saya yang tidak terdampak resesi, seperti halnya di saat pandemi kan ada yang terdampak, ada yang tidak. Ada justru malah yang meningkat. Nah itu yang kemudian menjadi segmentasi kita. Itu yang perlu kita atur. Nah bagi semua lembaga zakat perlu mengatur itu, cari segmentasi yang tidak terdampak atas resesi ini. Yang ketiga apa? Yang ketiga kita perlu meng-create program yang menjadi bagian dari solusi atas resesi ini. Biasanya apa sih dampak resesi itu? Kemiskinan. Kemiskinan itu daya beli turun. Daya beli turun, kemiskinan, ya kan. Kemudian PHK, ya kan. Nah apa yang perlu kita create program lembaga zakat? Sederhananya kalau menurut saya pangan. Jadi sembako untuk masyarakat yang terdampak kan mereka boro-boro mereka mikir untuk bisa hidup bukan hidup ya, mereka bisa makan sehari-hari. Mereka cukup ekstra itu memikirkan. Maka filantropi lembaga zakat terus hadir ya, memberikan solusi dengan apa? Membagikan sembako, membagikan pangan kepada masyarakat karena mereka yang membutuhkan itu. Kemudian yang terdampak PHK, apa yang kita lakukan? Ya kita bisa meng-create atau membantu semacam menumbuhkan UMKM baru yang ada di Indonesia.
pangan dan ekonomi lebih kepada tadi ya, bisa modelnya padat karya tadi yang saya sampaikan, melibatkan mereka dalam distribusi atau menumbuhkan usaha-usaha baru yang mereka mungkin ada keahlian sebelumnya di usaha yang kita dorong, kita latih, kita didik, kita dampingi, syukur-syukur kita bisa kasih modal mereka supaya keluar dari situasi ini. Itu sih kalau menurut saya, dan saya kira lembaga mizakat juga harus lebih efektif dan efisien dalam pengelolaannya. Karena kita tidak tahu, jangan sampai juga kita ini diharapkan kita malah terdampak juga. Nah, itu. Gitu. Justru kita ini di saat kondisi krisis dan masyarakat terdampak ini kita harus hadir bersama negara di tengah-tengah situasi ini dan menjadi solusi. Gitu sih, Mbak. Tapi itu sudah akan diturunkan ke kepemimpinan yang baru, tapi ya kan bukan sama Pak Nur lagi. Iya, dan saya sih berharap ini juga dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat yang lain, karena kalau hanya rumah zakat saya yakin juga tidak akan bisa. Jadi kalau lembaga zakat semuanya bisa berkolaborasi dengan melakukan atau menata strategi yang sama, ya katakanlah tidak sama tetapi mungkin sesuai gitu, kita bisa bareng-bareng bisa mendorong Indonesia bisa keluar dari krisis ini. Amin, amin, amin. Gitu. Terakhir Pak Nur, Siap. setelah tidak menjabat lagi sebagai CEO, apa rencana ke depan? Apa ya? Belum kepikiran sebenarnya. Tapi saya kan sebenarnya jalan-jalan dulu atau saya sebenarnya kan tidak kemudian keluar dari filantropi kan tidak. Saya juga tidak keluar dari gerakan zakat kan tidak. Saya kan di rumah zakat masih sebagai board of trustee sekarang. penasehat? Ya mungkin penasehat, mungkin komisaris. Kalau penasehat itu sesepuh mungkin. Padahal ya mungkin saya bukan sesepuh atau apa. Penasehat lah Pak. Ya, intinya gitulah. Dewan penasihat. Ya, kalau komisaris itu kan bisnis ya, kalau kita kan kayak yayasan. Jadi saya di board of trustee ya, dan sedang menyelesaikan studi. Dan mau doanya saya bisa menyelesaikan S2 saya dan bisa melanjutkan S3 saya antara di Malaysia atau di Jakarta lah ya. Ya semoga ini sekaligus menyiapkan portofolio baru. Ya mohon doanya. Nanti saya kabari kalau saya sudah ada posisi yang pasti tidak akan jauh ya dari gerakan zakat, dan semoga ini lebih bermanfaat untuk Indonesia. Amin, gitu. amin, amin. Baik, terima kasih Pak Nur. Tidak Sama-sama. terasa ini perbincangan kita ternyata panjang juga ya. Ya. Mudah-mudahan nanti apa yang sedang direncanakan oleh Pak Nur berjalan dengan lancar, terus juga rumah zakat selalu berkembang. 2023 ini di bawah kepemimpinan yang baru ya, Pak Nur ya. Mohon didoakan selalu. Amin, didoakan selalu. Minta doanya juga untuk pemirsa Inspira terutama. Mudah-mudahan nanti rumah zakat bisa terus berkembang, membantu Amin, amin. masyarakat yang kesulitan gitu ya. Terima kasih pemirsa, saya Happy Adisti dan Pak Nur Effendi pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton Poin Podcast Inspira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, terima kasih banyak Terima kasih atas sekali. minum lagi Pak. Ini segar sekali.